itu bantenya kok butuh minum tapi kok nggak mau ngomong. Bantenya gimana nih kok nggak ngomong kalau mau butuh minum? Ya memang tidak boleh. Sang Buddha itu membuat ekosistem umat Buddha itu menjadi 4 pilar. Satu pertanyaan, perkembangan zaman sudah berkembang. Apakah aturan untuk para biku tidak berkembang? Halo Sobat Potpet, kembali lagi di episode terbaru Potpet Podcast Patria. Nah, perkenalkan, saya seperti biasa adalah host Potpet Resident yaitu Elvira, dan hari ini ada partner baru nih, siapa namanya? Halo teman-teman, perkenalkan saya. Nah, untuk hari ini Budi adalah co-host saya dan bersama juga dengan narasumber kita yang tidak lain dan tidak bukan adalah Bante Gunawijo. Nah, untuk lokasinya tentu teman-teman gak asing ya dengan wihara ini, yaitu di Wihara Wipasana Giri Ratana guys, di Gunung Sindur. Pandami Bante, terima kasih sebelumnya untuk sudah mengiyakan undangan podcast kali ini. Dan untuk bagi teman-teman yang belum tahu, nah, Bante Gunawijo mungkin kalau dilihat gak asing ya mukanya ya. Teman-teman juga tentu tahu dong kalau Bante Gunawijo ini adalah Ketua Umum DPP Patria masa bakti periode 2023 sampai 2027 yang sekarang juga sedang masih menjalani kebikuan ya, Bante, hidup kebikuan. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, Bante Gunawijo juga pernah loh muncul di episode perdana podcast Patria di tahun 2023. Nah, Bante ini adalah Nawakil Biku Pak Baja Upasampada Patria yang tanggal berapa kemarin, Bud? Kamu kan juga ikut. Tanggal berapa ya? Lah, kok lupa? Tanggal 14. Tanggal 14 sampai tanggal 24. Bulan apa? Bulan Maret. Oke, Maret 2026 ya. Jadi Betul. kurang lebih Bante Gunawijo pun sudah menjalankan kehidupan kebikuannya sudah jalan 3 bulan ya, Bante ya. Ya. Oke, baik. Dan under Lembaga Pariyati Dhamma Sangga Theravada Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal ini, kita kira-kira mau ngomongin topik apa sih, Bud, hari ini? Hari ini, karena kita juga masih baru nih sebagai umat, mungkin kita penasaran. Sebagai biku tuh, apakah ada aturan-aturan gitu ya? Apakah ada aturan-aturan atau yang mungkin kita tahu winaya? Jadi mungkin kita akan bertanya kepada Bante biar kita tambah wawasan ya. Betul. Biar kita makin tahu sebagai umat awam, apakah di biku sendiri ada peraturan gitu. Kalau kita kan ada silanya, ada Pancasila. Betul. Apakah kebikuan sendiri itu kira-kira ada berapa dan seperti apa? Apakah winaya itu, Bante? Terima kasih Saudari Elvira sama Saudara Sada ya, Budi, yang mana juga yang lalu sebagai peserta Pak Baja Upasampada dengan nama Samana Yasasado ya. Ya, pada kesempatan yang baik ini terima kasih juga teman-teman sudah berkunjung ke Wihara Wipasana Giri Ratana Gunung Sindur. Tadi ditanya bagaimana soal winaya. Nah, banyak mungkin teman-teman ataupun masyarakat melihat ataupun mendengar winaya itu berarti adalah aturan para biku. Tidak sepenuhnya benar, karena winaya itu sendiri memiliki makna yang lebih luas sesungguhnya. Memang, tapi dalam hal ajaran Guru Agung Sang Buddha, winaya itu digunakan atau dipakai sebagai patimokkha sila, yang kalau tadi dikatakan untuk perumah tangga ada Pancasila Buddhis ya kita kenal. Nah, kalau para biku itu disebutnya patimokkha sila, yang mana ada 227 sila yang diajarkan itu sebagai panduan awal atau yang diberikan oleh Guru Agung Sang Buddha atau dikenal dengan Buddha Panyati. Buddha Panyati ya, Bante. Nah, winaya sendiri itu sesungguhnya berasal dari 2 kata secara umum yang artinya wi itu artinya ke dalam, naya itu artinya memimpin. Makanya kalau winaya itu sendiri sebetulnya memiliki makna luas. Siapakah yang mempraktekkan atau menjalankan winaya selain para biku, para samanera, ataupun para rohaniwan, samana Buddhis? Perumah tangga juga menjalankan winaya yang tadi disampaikan, yaitu Pancasila. Jadi
tata laku, bagaimana itu diatur, nah itu disebut dengan winaya. Sama seperti mungkin teman-teman misalkan ada di sekolah, ada aturan di sekolah, ya itu juga bisa dikatakan winaya di sekolah. Oh ada winaya di rumah, misalkan di rumah ada kebiasaan tata laku seperti cara makan atau dan lain sebagainya, atau mungkin di tempat-tempat lain. Jadi sesungguhnya secara umum winaya ini di masa Sang Buddha itu memiliki makna yang cukup luas, tapi digunakan lebih spesifik untuk para biku yang disebut dengan Patimokkha Sila. Selain Patimokkha Sila, sesungguhnya berkembang juga, pernah saya juga mendapat pertanyaan berapa yang tadi ditanyakan aturan yang dijalani oleh para biku. Ya, secara umum dari Buddha Panyati atau yang dirumuskan di dalam Patimokkha Sila itu ada 227. Namun selain Patimokkha Sila juga ada yang disebut Abhisamacara atau tata laku yang bertujuan untuk menjaga kepantasan atau kepatutan. Nah itu di dalam Winaya Mukha itu dijelaskan lebih banyak dan bisa berkembang. Makanya pernah ada saya lihat satu pertanyaan, perkembangan zaman sudah berkembang, apakah aturan untuk para biku tidak berkembang? Pada nyatanya itu berkembang. Jadi setiap ada perkembangan zaman, ada aturan-aturan ataupun tata laku yang juga ditambahkan. Tapi tidak bertentangan dengan yang sudah relevan atau yang sudah dijalani. Tapi yang secara umum, yang secara prinsip itu adalah 227 sila. Itu di Patimokkha untuk para biku. Kalau bikuni atau biksuni itu lebih banyak lagi. Jadi berbeda. Kan Bante sudah menguraikan apa itu winaya dan untuk siapa saja dan siapa saja yang mempraktekannya. Apa sih manfaat untuk mempraktekkan winaya ini, Bante? Mungkin boleh dijelaskan. Tujuan daripada winaya ataupun tata laku itu adalah banyak orang mungkin berpandangan, oh kita ada aturan, ada ketentuan, itu membuat terikat, membuat jadi terkekang, tidak bisa atau tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu. Nah sesungguhnya kalau pada saat menjalani atau mempraktekkan ataupun apa yang disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha itu, winaya seperti makna harafiahnya adalah bagaimana naya itu memimpin itu ke dalam, jadi winaya adalah tujuan untuk memimpin ke dalam. Sehingga itu tujuannya pada saat kita mempraktekkan winaya dengan baik, aturan dengan baik, itu membawa kita pada kebebasan. Membuat kita lebih terbebas dari rasa khawatir, rasa bersalah, rasa gelisah. Ya, ini justru menjadi pagar yang melindungi sehingga seseorang itu jika mempraktekkan winaya atau tata laku atau sila seperti para perumah tangga mempraktekkan Pancasila Buddhis, itu membuat dia terbebas karena dia tidak menyakiti makhluk hidup, tidak juga mengambil yang tidak diberikan, tidak berbuat asusila, tidak berkata yang tidak benar, dan tidak melemahkan kesadaran. Nah itu akan membuat kehidupannya bebas dari hal-hal yang mengganggu seperti penyesalan, rasa bersalah, gelisah, ataupun pikiran-pikiran yang dilandasi oleh pengotor-pengotor batin. Jadi tujuannya lebih untuk ke dalam, bukan justru ada tata aturan itu untuk keluar sehingga kita menilai orang lain, kok si ini tidak melanggar ini, si ini tidak mempraktikkan sila, si itu gitu. Nah, tapi tujuannya justru untuk diri kita sendiri. Oh, berarti lebih ke untuk bagaimana caranya kita bisa mengembangkan diri dari dalam, tapi bukan untuk membandingkan keluar atau menjudge orang ya, Bante. Betul. Jadi untuk disiplin pada diri sendiri. Jadi fokusnya melatih diri sendiri, Bante, dari dalam. Betul, karena seperti teman-teman mungkin sering ya setiap puja bakti meminta tuntunan Pancasila, atau mungkin pada saat bulan purnama atau bulan gelap meminta uposatha sila ya, atangga sila. Nah itu kan untuk melatih praktek lagi, walaupun mungkin sempat ada yang
tidak sempurna, ada yang terlanggar, ya kemudian ditekadkan lagi untuk dilatih. Demikian juga buat para biku juga ada beberapa kriteria dari 227 itu banyak pembagiannya dan juga diajarkan oleh Guru Agung Sang Buddha bagaimana mekanismenya ataupun tata caranya agar ini bisa dilatih dari mungkin yang ringan sampai yang berat, dari yang awalnya kurang disiplin hingga menjadi semakin disiplin. Tujuannya sama, untuk mempraktekkan Dhamma dan Vinaya itu menuju pada pembebasan dari penderitaan. Ya, arahnya kita semua untuk terbebas dari penderitaan agar kita bisa mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Pasti ke arahnya ke situ. Kalau sesuatu aturan ataupun tata laku tidak menuju pada pembebasan, nah itu rasanya pasti kurang sesuai. Kalau yang apa yang diajarkan oleh Guru Agung Sang Buddha, tujuannya adalah untuk pembebasan. Bukan untuk mengikat. Jadi kalau teman-teman melihat Pancasila Buddhis, aduh jadinya merasa takut ataupun terlarang, bukan, justru itu membebaskan. Kalau coba teman-teman misalkan duduk sama kawan sebelahnya yang menjaga sila, kita tidak khawatir mau taruh handphone, mau taruh barang-barang, kita yakin sahabat kita, teman-teman kita di wihara menjaga Pancasila, tidak mengambil yang tidak diberikan. Nah, tapi kalau di masyarakat luar yang tidak menjaga sila, kita jadi was-was, jadi takut bertemu orang, jadi serba berprasangka buruk dan lain sebagainya. Jadi sila itu memiliki satu rasa, yaitu pembebasan. Baik, Bante. Wah, dalam banget ya. Langsung dapat ilmu nih, banyak, makin seling-seling nih. Makin banyak nih kita, makin banyak tahu ya. Gimana, Bapak tertarik balik PU gak? Ya, silahkan. Teman-teman juga kalau ada yang sudah bertekad, baik yang sementara mungkin ikut Atasilani bagi yang wanita, yang pria bisa ikut Pebaja Samanera ataupun Pebaja Upasampada sebagai biku. Sangat disarankan kalau bisa di dalam kehidupan ini disempatkan, khususnya pas masih muda. Kalau di Thailand itu bahkan menjadi satu syarat, khususnya para pria, kalau ingin menikah, sebelum menikah itu calon menantunya itu dari pihak orang tuanya biasa meminta untuk menjadi biku dalam waktu yang ditentukan. Karena memang ya paling tidak sudah mempraktekkan sila yang lebih tinggi, jadi punya bekal dalam nanti dia di masyarakat atau apa tentu lebih terjaga tata lakunya. Luar biasa. Nah, kalau gitu mungkin kami ingin mendengar sedikit Bante tentang dari sekian banyak patimokkha sila, menurut Bante apakah ada beberapa sila yang perlu perumah tangga mengetahui dan mempelajari juga? Mungkin banyak juga yang punya pandangan, oh kalau winaya itu kan untuk para biku gitu. Dan mungkin ada baiknya juga beberapa hal, karena Sang Buddha itu membuat ekosistem umat Buddha itu menjadi 4 pilar, yaitu biku, bikuni, upasaka, upasika. Jadi tidak bisa dipisahkan para biku dan para upasaka, upasika itu untuk saling simbiosis mutualisme, saling bersosial, saling berinteraksi, sehingga penting untuk bisa saling memahami. Kenapa? Karena kehidupan para biku sepenuhnya disokong oleh perumah tangga. Jadi para biku tidak diperkenankan untuk bercocok tanam, tidak diperkenankan untuk bekerja, tidak juga melakukan hal-hal aktivitas yang untuk seperti pada umumnya, karena para biku itu sendiri memiliki makna dua. Yang pertama adalah secara harafiah letterlek disebut dengan orang yang meminta, atau sering dikenal dengan seperti pengemis, karena apa yang diperoleh oleh para biku itu semuanya adalah sokongan dari perumah tangga. Jadi para biku melepas dari keduniawian, sehingga apa kebutuhannya termasuk catupacaya, makan, tempat tinggal, obat-obatan, itu dari para umat. Yang kedua, biku juga memiliki arti orang yang mengetahui bahayanya watak samsara, yaitu mengetahui bahayanya dari perputaran tumimba lahir yang tidak berujung di alam samsara ini, sehingga ingin
bertekad untuk sungguh-sungguh keluar dari wata samsara, yaitu mencapai pembebasan. Jadi dua makna. Nah, sehingga tidak bisa dipisahkan hubungan antara para pabajita dengan para berumah tangga. Nah, makanya penting kalau teman-teman khususnya yang sering berinteraksi dengan para biku juga perlu mengetahui beberapa hal agar bisa melakukan aktivitas ataupun berinteraksi tidak mengkondisikan para biku, para bantenya juga bisa menjaga dhamma ataupun winayanya sebaik mungkin. Misalkan contoh yang sederhana yang sering terjadi adalah pada saat bantenya misalkan mau menerima persembahan atau mau memberikan minum misalkan dari umatnya. Nah, kalau yang pria bisa langsung menyerahkan, biasanya para bikunya juga menerima dengan dua tangan. Nah, kalau yang wanita biasanya itu harus diletakkan di sapu tangan gitu. Jadi nanti bantenya menyiapkan sapu tangan, umat yang wanita itu tidak boleh bersentuhan. Tujuannya apa? Yaitu menjaga dhamma winaya. Begitu juga sebaliknya kalau zaman dulu ada bikuni, umat pria juga tidak bersentuhan dengan bikuni. Jadi sama, jadi bukan diskriminasi wanita. Ya, jadi memang itu tujuannya untuk menjaga para biku ataupun para pembajitanya agar bisa tetap dalam pelatihan, dalam pengendalian diri atau samwara. Ya, itu salah satu contohnya. Kalau misalnya tentang pawarana, Bante, mungkin apa yang bisa kami pahami gitu, atau lebih agar kami lebih tahu juga soal pawarana ini? Ya, ada istilah di dalam bahasa Pali yang disebut pawarana. Pawarana itu memiliki makna artinya meminta, sesungguhnya meminta. Ada dua yang sering digunakan istilah pawarana ini, utamanya pada saat selesai masa wasa. Selesai masa wasa itu nanti mungkin ini saya nggak tahu tayangnya setelah asada atau sebelum, ya nanti biasa setelah masa wasa para biku berdiam selama 3 bulan di musim penghujan, kemudian di akhir masa wasa itu disebut masa pawarana. Nah, yang pertama ini adalah pawarana para biku. Jadi para biku setelah selesai berwaksa itu mengunjungi atau bertemu dengan biku yang lain untuk pawarana, yaitu meminta. Meminta apa? Meminta masukan, koreksi untuk introspeksi diri. Jadi kepada biku yang lain, kepada bante yang lain, kita saling memberitahu. Nah, ini mungkin budaya yang baik juga, yang para teman-teman kalau nanti di rumah tangga juga jangan anti masukan gitu. Para biku juga sangat membuka diri setiap pawarana, selesai masa wasa saling memberi masukan. Nah, yang kedua adalah dari perumah tangga dengan biku. Kalau ini adalah pawarana yang artinya meminta kesempatan untuk bisa melakukan kebajikan. Karena di dalam winaya biku, para bante, para biku itu tidak sepatutnya untuk meminta, tapi boleh untuk jika ada kebutuhan dari kebutuhan pokoknya Catupacaya itu ada yang dibutuhkan secara winaya, para seorang biku itu boleh meminta kebutuhannya kepada keluarga, yaitu kalau yang diatur di dalam winaya itu 3 ke atas 3 ke bawah. Jadi kepada orang tua, kepada kakek nenek, sampai kepada buyut itu boleh, kepada anak, cucu, cicit. Nah, 3 ke atas, 3 ke bawah itu boleh tanpa pawarana. Tapi kalau kepada ada umat yang tidak ada hubungan saudara, keluarga yang tadi 3 ke atas, 3 ke bawah, itu boleh jika perumah tangga tersebut sudah meminta untuk ingin memenuhi kebutuhan Catupacaya para biku. Kalau tidak meminta, tidak pawarana, para bikunya tidak mungkin, tidak boleh meminta. Jadi harus Bapak Ibu, teman-teman jangan nanti lihat itu bantenya kok butuh minum tapi kok nggak mau ngomong,
bantenya gimana nih kok nggak ngomong kalau mau butuh minum? Ya memang tidak boleh. Tidak boleh minta Bante Tidak ya. boleh minta. Jadi kadang biasanya eh, ya ini mungkin kode atau mungkin cara halus. Biasanya para bante itu kadang dengan cara yang lebih halus kalau memang butuh minum tapi tidak diberikan tidak akan mengeluarkan kata eh, meminta. Tapi biasanya loh ini cuacanya panas ya. Nah, Lebih ke kode-kode mungkin Bante Nah, ya. Tidak ini meminta secara langsung. teman-teman jika sedang ada bantainya itu ya harus bisa menangkap. Oh, bantainya ini butuh belum disediakan air minum. Nah, seperti itu. Jadi memang biasanya kapia ataupun yang ada di wihara itu pawarana terlebih dahulu sehingga kebutuhan apa yang bisa dibutuhkan itu baru boleh disampaikan. Kalau tidak, nanti para biku itu akan melanggar winaya karena itu tidak diperkenankan. Termasuk juga nasihat kalau Bapak Ibu, teman-teman tidak meminta, makanya pada saat kita puja bakti selalu ada Dhamma Desana Aradana ya. Kalau tidak boleh ujuk-ujuk membabarkan dhamma tanpa diminta, tanpa ditanya, itu tidak boleh. Gitu. Karena harus hal yang baik disampaikan juga pada waktu yang baik atau tepat waktu ya sesuai dengan waktunya, baik dengan caranya, baik dengan niatannya, dan juga dilandasi dengan metta atau cinta kasih. Jadi penting diketahui soal pawarana. Bahasanya bagaimana Bante? Apakah ada kalimat-kalimat khusus? Nah, biasa di buku Parita Biru itu ada ya di belakang mempersembahkan misalkan catu pacaya untuk biku sangga. Tapi bisa juga dalam kalimat bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari Bante, saya berpawarana jika Bante butuh keperluan apa selama di wihara ini, misalkan pengurus wihara, bisa hubungi saya. Kalau tidak disebutkan batas waktunya, pawarana itu atau permintaan itu dikatakan di dalam winaya diatur itu masa berlakunya 4 bulan. Kecuali disebutkan, misalkan dari Budi bilang, Bante pokoknya selama Bante di wihara ini, misalkan di wiharanya di mana? Indraloka. Ya. Bante selama ke Indraloka sampai kapanpun, mungkin atau misalkan 5 tahun, itu disebutkan. Jangka waktunya Bante Jangka ya, waktunya. Nah, itu berarti masa berlaku. Jadi Bante yang diberikan pawarana tersebut boleh meminta, beliaunya tidak melanggar. Tapi kalau tidak berpawarana, itu ada pelanggaran. Ya, jadi kadang bilang, bantenya jaim, bukan, memang menjaga. Jadi kita juga sebagai umat mungkin agar kita bisa menyokong para biku. Ya. Jadi kita mengetahui gimana sih caranya Ya. untuk menyokong ya. Jadi Ya, dengan cara pawarana itu ya Bante ya. Salah satunya Salah itu. satunya pawarana. Jadi bukan kita nunggu bikunya yang minta, tapi kita yang Ya. menawarkan. Sama juga Bante Utama dulu pernah cerita seperti lampu mati misalkan. Kadang umat ada bilang, Bantenya bilang, wah gelap nih gitu, bagus kalau bisa lebih terang. Terus umatnya ada waktu itu ceritanya, Bante, tapi lampunya di gudang habis. Jangan, Bantenya tidak akan keluar kalimat beli di toko itu tidak boleh. Karena biku tidak berhubungan dengan jual beli, transaksi, jadi kata-kata, kalimat-kalimat yang terkait dengan itu pun tidak boleh. Ya para biku hanya menyampaikan, kita butuh lampu, bagaimana cara dapatkan lampu? Ya para kapia yang pikir. Silahkan dipikir, entah itu mau mencari kemana, mau meminjam, mau membeli bahkan, nah itu silahkan, karena para biku ya tidak jual beli. Ya itu seringkali banyak disalahpahami, udah dikasih Tersirat Bante ya. tersirat seperti itu, waduh Bante di gudang habis kayak baterai misalkan atau apa. Ya itu kan silakan dari Karaka atau Daya Kasaba Wihara yang mengatur. Itu sesungguhnya kan jangan sampai tapi Bantenya nggak nyuruh beli, ya memang tidak mungkin. Itu justru tidak diperkenankan. Kurang patut kalau samana atau samanera para biku mengatakan hal-hal yang terkait dengan transaksi jual beli, karena tidak beraktivitas itu adalah aktivitas para perumah tangga.
Ya, jadi kadang perlu lebih hati-hati, peka, kadang. Yang sering perlu dipahami contoh minum lah gitu. Misalkan, nggak mungkin bilang butuh minum itu secara langsung tidak. Biasanya, wah cuacanya panas gitu. Nanti mau disajikan minum apa ya harus tanya. Contoh juga yang pernah terjadi itu, eh, Bante mau minum kopi atau teh. Nah itu tepat. Tapi kalau bertanya Bante mau minum apa, jangan kasih pertanyaan yang abstrak. Itu jadi bingung. Harus secara langsung mungkin Bante to the point ya. Yang ada Tawarin apa? yang ada. Karena kalau nanti dia Bante mau minum apa, ternyata pilihannya kopi dan teh. Kalau beliaunya tiba-tiba mintanya jus, tapi tidak ada, bikunya juga mempersulit umat. Itu juga beliau juga kurang sesuai. Makanya umat sebaiknya yang ingin melayani pun juga terus terang saja, Bante adanya teh dan kopi misalkan. Kopinya kopi hitam, manis atau pahit. Spesifik, harus jelas. Kalau tidak jelas, terserah, itu kata-kata yang justru bisa berbahaya, bisa tidak sesuai gitu. Jadi umat kadang lebih jelas. Nanti kalau tidak ada loh, tadi bilang pertanyaannya terbuka apa saja ya. Nanti kalau yang diminta atau yang disampaikan yang tidak ada kan. Ya, kalau biasanya yang paling umum kalau acara-acara itu ya kopi atau teh atau mungkin mau air putih atau apa gitu. Jadi perlu lebih jelas. Ya mungkin itu yang penting juga atau sering dialami ya kalau ketemu para Bante soal melayani khususnya dalam hal minum gitu ya. Ya, lalu kemudian Bante, sesuai dengan yang tadi Bante sudah memberitahu kami untuk dalam hal minum, apakah misal kalau di wihara-wihara biasa kan kalau dalam di sana tuh sudah ada di meja Bante botol minum atau teh kopinya itu apakah harus diserahkan terlebih dahulu seperti yang dana makan sebelumnya atau bagaimana Bante? Apakah ada hal khusus kalau misalnya air putih tidak usah diserahkan atau tetap harus diserahkan kepada bikunya atau bagaimana Bante? Kalau secara yang tercantum atau yang ada di dalam Vinaya itu, apapun yang masuk ke dalam mulut itu harus diserahkan, termasuk harus diserahkan secara langsung, seperti obat-obatan ataupun mungkin makanan, minuman ataupun yang lain. Nah, tapi ada perkecualian yaitu adalah air putih karena salah satu dari kebutuhan atau perlengkapan para biku di dalam pata itu ada saringan air. Jadi pada masa dulu para biku bisa mengambil air tanpa harus diserahkan karena kan di air itu adalah sesuatu yang memang ada di alam. Ya. Jadi dengan saringan air para Bante bisa mengumpulkan air sendiri langsung dari mata air atau dan lain sebagainya. Sehingga di masa sekarang pun yang sepengetahuan saya itu memang kalau di dalam lingkungan wihara yang memang sudah diketahui itu untuk diperuntukkan oleh para biku, biasanya dispenser ataupun tempat air pun dipisah atau diberi tulisan khusus para biku. Nah kalau sudah tertulis seperti itu, para biku boleh mengambil tanpa diserahkan. Kenapa? Karena memang ini sudah diserahkan kepada biku yang lain. Jadi sudah diperkenankan untuk para biku. Jadi tidak harus misalkan ada 3 biku atau mungkin lebih, diserahkannya harus semuanya menerima baru itu boleh, tidak salah satu saja sudah mewakili. Jadi kalau memang di tempat itu misalkan contoh di wihara itu kan sudah ada Bante yang senior atau yang sudah tinggal, nanti ada Bante yang baru datang, ya tidak masalah bisa langsung mengambil karena itu sudah diperkenankan. Tapi kalau keluar, kalau mungkin ada di tempat yang kita tidak tahu, tetap sebaiknya walaupun air putih itu diserahkan. Karena nanti takutnya para biku juga menjaga etika, jangan sampai ternyata air minumnya Budi nanti yang ternyata saya ambil gitu. Karena saya kira siapa tahu sudah ada pemiliknya gitu. Jadi biasanya kalau diserahkan ke salah satu biku untuk mewakili juga bisa nanti diberikan ke yang lain gitu. Biasanya dikumpulkan di satu tempat, nanti ini untuk para biku. Nah, gitu. Jadi
bisa demikian. Kalau tidak diserahkan, apalagi yang bukan air putih, itu ya tidak boleh diambil, kecuali samanera. Kalau samanera tidak perlu diserahkan langsung karena samanera masih menjalankan 10 sila, tidak patimokkha sila. Jadi belum ada kewajiban untuk menjalani aturan yang seperti itu. Kalau para biku harus menjalani itu, tidak akan mengambil yang tidak diberikan. Baik Bante, mungkin untuk pertanyaan terakhir kali ya, Iya, Budi boleh. ada pertanyaan Ya. nyeleneh Bante terkait Apa soal ini Apa loh, tuh? soal apa berpasang-pasangan deh. Budi boleh Budi langsung. Nah, tadi mengenai yang Bante udah bilang nih tadi. Mungkin dari umat bisa untuk Pawarana meminta saran Bante. Apakah kita boleh kepada biku meminta saran atau bertanya soal jodoh Bante? Nah, ini yang perlu hati-hati. Iya, kadang-kadang kan kita nggak tahu nih tiba-tiba nanya ke bikunya atau apakah benar atau salah atau seharusnya mending tidak usah Minta bagaimana. masukan Minta gitu ya. masukan mungkin Bante. Yang tidak diperkenankan itu masuk ke dalam sanggadisesa seorang biku itu tidak boleh menjadi mak comblang, menjodohkan, ya itu tidak boleh. Apapun alasannya, siapapun orangnya itu tidak boleh. Jadi kalau nanti teman-teman itu mau bertanya mencari soal pasangan, mungkin bisa lebih kepada teman-teman patria, Anjang Sana dan lain sebagainya, atau ke senior-senior. Kalau ke para biku itu akan masuk ke dalam pelanggaran sanggadisesa. Tapi yang juga bukan berarti kalau begitu kita bebas dengan yang bukan Buddhis. Nah, di dalam Dhamma Guru Agung Sang Buddha menjelaskan ada 4 syarat hubungan pasangan berumah tangga itu bisa bahagia. Yang pertama adalah sama sada, punya keyakinan yang setara, sama sila, punya moralitas yang setara, sama caga, punya kedermawanan yang setara, dan sama panya, punya kebijaksanaan yang setara. Nah, dari sini kita bisa lihat yang pertama itu sama sada, punya keyakinan ya, berarti memang sangat dianjurkan untuk bisa punya keyakinan yang sama, keyakinan terhadap apa? Keyakinan terhadap tiratana. Jadi memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha tentu akan menjadi satu jaminan, salah satu syarat termasuk dengan punya kedermawanan, punya moralitas yang setara, dan juga punya kebijaksanaan, membuat keluarganya nanti ataupun rumah tangganya menjadi harmonis dan bahagia. Ya, itu menjadi apa yang diajarkan oleh Guru Agung Sang Buddha, syarat-syarat ataupun cara-cara agar teman-teman nanti dalam berumah tangga menjadi harmonis dan bahagia. Jadi, tapi kalau untuk konsultasi yang lebih teknis bisa ke contoh-contoh mungkin koko cicinya atau mungkin senior-senior yang sudah berhasil. Nah, kalau ke para biku kan para biku hidup selibat. Ya, jadi sepertinya kurang relevan kalau minta masukannya. Ya. Ya, nanti bisa mungkin undang senior-seniornya yang sudah contoh sukses ya, seperti di buku 30 tahun Patria itu ada beberapa contoh sukses ya, lembar pink. Nah, itu nanti bisa dijadikan narasumber ya, bisa banyak bertanya pada senior-senior. Ya, mungkin seperti itu. Baik Bante, mungkin cukup dulu untuk hari ini. Apakah Bante punya pesan penutup Bante untuk perumah tangga mengenai winaya para biku? Mungkin kalau dari saya yang lebih teman-teman perlu perhatikan adalah justru winaya atau tata laku untuk para perumah tangga sendiri. Jadi mari mengajak teman-teman untuk berusaha mempraktekkan sila mulai dari Pancasila Buddhis itu agar apa yang kita jalani bisa hidup dalam keterbebasan, bebas dari ketakutan, bebas dari kekhawatiran, bebas dari kegelisahan, sehingga teman-teman bisa memahami, bisa memiliki sudut pandang, paradigma bahwa sila ataupun winaya ataupun tata laku itu bukan untuk mengikat, tapi justru membantu kita agar terbebas. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman semua. Ya, mulai dari Pancasila Buddhis dan mungkin nanti jika ada kesempatan
bisa tadi belajar sedikit soal beberapa winaya para biku yang berhubungan ya. Biasanya nanti ada bukunya, nanti kalau mungkin sudah terbit bisa teman-teman Patria juga share ya PDF-nya buat pada sobat Potpet ya. Sobat Potpet ya, itu ada sudah secara tertulis apa-apa saja poin-poin yang sudah disusun dengan penjelasannya juga gitu ya. Jadi perlu diketahui beberapa, tidak perlu semua. Kecuali memang mau jadi biku. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, Bante, terima kasih banyak untuk hari ini. Dan Sobat Potpet, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.